Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang bertemakan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Silva. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertama, ada yang namanya teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan di antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan di antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Yang pertama, penentu permintaan. Di sini ada beberapa faktornya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada ciri hubungan di antara harga dan permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Hukum permintaan menjelaskan sifat berkaitan di antara permintaan suatu barang dengan harganya. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan barang tersebut. Ya, di sini ada tabel daftar permintaan. Ya, ini yang namanya PDR ini adalah namanya keadaan. Di mana keadaan P harganya 5.000, jumlah yang dimintanya itu sebanyak 200. Keadaan I harganya 4.000, jumlah yang dimintanya itu meningkat bertambah jadi 400. Keadaan R yang tadinya harganya 3.000, jumlah yang dimintanya bertambah menjadi 600. Keadaan S harganya 2.000, jumlah yang dimintanya 900 bertambah. Dan keadaan T harganya 1.000, jumlah yang dimintanya itu semakin meningkat, itu menjadi 1.300. Dari kurva permintaan ini dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat berkaitan di antara harga sesuatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Dalam gambar tersebut, pada kurva permintaan DD terdapat 5 titik, yaitu P, Q, R, S, dan T. Masing-masing titik ini menggambarkan tiap-tiap keadaan pada tabel tersebut. Sebagai contoh, dalam tabel itu keadaan titik P menggambarkan bahwa pada harga 500 jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam gambar titik P juga menggambarkan seperti itu.
informasi, tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut, dan tingkat teknologi yang digunakan. Terus yang kedua ada ciri hubungan di antara harga penawaran dan hukum penawaran. Di antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan para penjual. Di dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya apabila rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan makin tinggi harga sesuatu barang, makin banyak pula juga jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit barang yang ditawarkan oleh para penjual. Daftar penawaran dan urut permintaan. Berdasarkan kepada hukum penawaran di atas, sekarang telah dapat dibuat suatu gambaran. Di sini ada keadaan A. Keadaan A. Dengan harga 500, jumlah yang ditawarkan oleh penjual pun banyak, sekitar 900, dan dalam keadaan B, harganya menurun menjadi 400 dan barang yang ditawarkan oleh penjual juga menurun menjadi 800, dan keadaan C, harga semakin menurun 300 rupiah dan barang yang ditawarkan oleh penjual juga menurun sampai 600 dan seterusnya. Terus yang ketiga ada pengaruh faktor hubungan harga ke atas penawaran. Telah dinyatakan bahwa penawaran suatu barang ditentukan oleh barang itu sendiri dan dimulai oleh beberapa faktor lainnya. Yang selanjutnya perlulah pula diteliti peranan faktor-faktor lainnya di dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang pertama ada harga barang-barang lain, yang kedua biaya untuk memperoleh faktor produksi, yang ketiga gerakan kurva penawaran dan pergeseran kurva, yang keempat ada harga jumlah yang diperjualbelikan. Dalam harga dan jumlah yang diperjualbelikan, harga suatu barang dan jumlah barang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam sesuatu pasar. Dua cara dapat digunakan. Yang pertama menentukan keadaan keseimbangan secara angka. Yang kedua ada menentukan keadaan keseimbangan secara grafik yang akan dijelaskan oleh Alif. Baik. Pertama ada menentukan keadaan keseimbangan secara angka. Dalam tabel tersebut dikemukakan kembali data yang terdapat dalam tabel 4.1 dan 4.3 sekarang dapatlah dibandingkan permintaan dan penawaran buku tulis berbagai tingkat harga. Didapati ada 3 keadaan yang mungkin wujud. Keadaan pertama yaitu adalah keadaan kelebihan penawaran, yaitu jumlah ditawarkan di pasar adalah melebihi daripada yang diminta oleh para pembeli. Keadaan ini berlaku apabila harga melebihi Rp300 pada tingkat harga sebesar Rp300. Yang berlaku adalah keadaan keseimbangan. Perhatikan pula sekarang, sekiranya ada harga sangat rendah, misalkan harga buku tulis adalah berharga Rp100. Pada harga ini sebanyak 1.300 buah buku diminta oleh para pembeli, sedangkan para penjual hanya bersedia menjual sebanyak 100 buah buku. Permintaan para pembeli ini yang tidak terpenuhi tersebut menyebabkan para penjual menaikkan harga. Dorongan berubah harga dan jumlah barang yang ingin dijualbelikan. Keadaan yang wujud tersebut adalah keadaan yang kekal dan dikenal sebagai keadaan keseimbangan atau equilibrium, dan harga yang wujud dinamakan harga keseimbangan. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
Syarat untuk mencapai keadaan keseimbangan adalah jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Menentukan keadaan keseimbangan secara grafik. Cara kedua, untuk menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang yang dijualbelikan ditentukan di pasar adalah dengan secara gambaran grafik, yaitu seperti ditunjukkan pada kurva yang di bawah ini. Kurva DD menggambarkan penawaran buku tulis. Kedua kurva tersebut dilukis berdasarkan angka permintaan dan penawaran yang terdapat dalam kurva tersebut. Pada harga Rp300, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu di titik E. Perpotongan itu berarti permintaan sama dengan penawaran, dan dengan demikian keadaan keseimbangan tercapai. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan selalu datang dari kami semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.